Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi bab 10 dan bab 11. Bab 10 mengenai materi dan energi, dan bab 11 mengenai ekosistem. Baik, kami akan memperkenalkan diri. Saya Siti Naulia Salmi sebagai moderator. Saya ada Santi. Asahlan. Ya, Mbak. Dan saya Zara Aisyah. Baik, pertama kita akan mempresentasikan materi bab 10, yaitu materi dan energi, yang akan dijelaskan oleh Adria Cantika. Kepada Adria Cantika dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dan energi. Berikut adalah capaian pelajarannya. Yang pertama, memverifikasi materi berdasarkan penyusunan. Yang kedua, mengenai jenis materi di atas semesta. Yang ketiga, memberikan penjelasan tentang energi dan konversinya. Yang keempat, menjelaskan tentang peristiwa perubahan materi. Yang pertama, zat dan wujudnya. Pengertian zat adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Zat terdiri atas 3 wujud, yaitu yang pertama wujud padat, cair, dan gas. Adapun perubahan wujud zat pada peristiwa, yaitu yang pertama membeku, yaitu peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Yang kedua, mencair atau meleleh, peristiwa perubahan wujud padat ke wujud cair. Yang ketiga, menguap, peristiwa perubahan zat cair ke wujud gas. Yang keempat, mengembun, peristiwa perubahan wujud gas ke zat cair. Yang kelima, menyublim, perubahan zat padat ke zat gas. Dan mengkristal, peristiwa perubahan wujud zat gas ke zat padat. Adapun perubahan wujud zat pada teori artikel. Yang pertama, zat padat berubah menjadi zat cair. Dapat kita lihat ketika es dipanaskan. Energi partikel-partikel es bertambah sehingga setiap partikel dapat bergerak lebih cepat sehingga jarak antar partikel semakin jauh. Pada suhu tertentu, gaya tarik-menarik yang mengikat partikel-partikel es sudah tidak mampu lagi menahan gerak partikel sehingga partikel-partikelnya berpindah tempat. Pada saat itulah es atau zat padat ini berubah wujud menjadi zat cair. Hal yang sama atau contoh lainnya perubahan wujud zat pada teori artikel yaitu zat cair berubah menjadi uap. Dapat kita lihat ketika kita merebus air. Ketika kita merebus air, di situ terjadi perubahan wujud zat cair berubah menjadi uap air atau wujud gas atau zat gas. Yang kedua, massa jenis. Apa itu atom, unsur, senyawa? Istilah atom memiliki arti yang sama dengan unsur, yaitu bagian terkecil dari suatu zat. Contoh atom atau unsur adalah hidrogen, karbon, oksigen, dan lain-lain. Selanjutnya, molekul memiliki arti yang sama juga dengan senyawa, yaitu gabungan dari beberapa unsur atau atom. Contohnya air, karbon dioksida, karbon monoksida, dan lain-lain. Selanjutnya ion. Ion adalah zat yang bermuatan listrik. Bisa bermuatan positif yang disebut dengan kation dan ada juga yang bermuatan negatif yang disebut anion. Muatan ini terjadi akibat pelepasan elektron.
Contoh dari ion yaitu Na+, O2-, OH-, dan H3O+. Tanda plus dan minusnya itulah yang menyatakan muatannya. Selanjutnya, larutan, campuran, asam basa, dan garam. Yang pertama, larutan dan campuran. Larutan dan campuran adalah yang bersifat homogen antara molekul atom ataupun ion dari zat atau lebih. Komponen larutan terdiri dari pelarut atau solvent dan zat terlarut atau solut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan adalah zat terlarut, jenis pelarut, temperatur, dan tekanan. Konsentrasi larutan menyatakan banyaknya zat terlarut dalam larutan tertentu. Secara fisika, konsentrasi dinyatakan dalam persen. Adapun secara kimia dinyatakan dalam molar atau M. Yang kedua, sifat-sifat asam, basa, dan garam. Definisi asam adalah zat yang dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau dilambangkan dengan H+. Yang kedua, basa atau disebut juga dengan alkali, berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Definisi basa yaitu zat yang jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Selanjutnya garam. Dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, garam yang bersifat asam, yaitu yang memiliki pH kurang dari 7, berasal dari reaksi asam kuat dan basa lemah. Contoh dari garam yang bersifat asam adalah NH4Cl, disebut juga amonium klorida atau salmonia, dan NH4NO3, disebut juga amonium nitrat. Yang kedua, garam yang bersifat basa, yaitu memiliki pH lebih dari 7. Yang bersifat basa ini berasal dari reaksi antara asam lemah dan basa kuat. Contohnya, KNO2 disebut juga kalium nitrit, NaHCO3, atau natrium bikarbonat, atau dikenal dengan istilah soda kue. Lalu KCN atau kalium sianida, dan KF kalium fosfat. Yang ketiga, garam yang bersifat netral, memiliki pH sama dengan 7, berasal dari asam kuat dan basa kuat. Contohnya adalah NaCl, disebut juga natrium klorida, Kl, kalium iodida, dan KNO3, kalium nitrat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Asyahlan dipersilahkan. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada zat aditif dan zat adiktif. Yang pertama adalah zat aditif. Zat aditif adalah bahan-bahan yang ditambahkan pada makanan untuk menambahkan cita rasa, tekstur, hingga penampilan makanan. Nah, digunakan juga untuk meningkatkan kualitas, keawetan, kelezatan, dan kemenarikan makanan dan minuman. Yang pertama ada pewarna, yaitu merupakan zat aditif yang ditambahkan untuk meningkatkan warna makanan atau minuman, dan juga dapat untuk meningkatkan daya tarik dari makanan atau minuman. Ada pewarna alami dan pewarna buatan. Yang alami yaitu contohnya seperti pewarna alami berwarna merah, yaitu dari buah naga, warna hijau dari daun suji, warna kuning dari kunyit. Dan dari buatan yaitu ada kuning FCF, merah alura, hijau FCF. Lalu ada pemanis. Biasanya dipakai untuk menambahkan rasa manis yang lebih kuat pada bahan makanan. Nah, produk alaminya ada gula berasal dari tebu, madu, gula merah. Lalu ada produk buatannya yaitu berupa dulsin, sakarin, siklamat, aspartam. Terus yang ketiga ada pengawet, yaitu zat atau bahan kimia yang ditambahkan ke dalam produk seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan produk lainnya untuk mencegah terjadinya dekomposisi. Produk alaminya seperti garam, lalu yang buatannya seperti sulfur dioksida,
asam sorbat, asam benzoat, asam nitrat. Lalu ada penyedap. Penyedap adalah bahan tambahan pada makanan sehingga makanan dapat bertambah manis, asin, asam, dan sebagainya. Nah, contoh penyedap alami ada pala, cengkeh, daun salam, kayu manis. Contoh penyedap buatan ada monosodium glumate atau biasa disingkat dengan MSG. Nah, juga ada untuk penambah nutrisi, yaitu adalah senyawa kimia yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman untuk meningkatkan nilai nutrisinya, seperti vitamin D dan kalsium pada susu, vitamin C, vitamin B1 pada beras. Lalu kepada zat adiktif. Zat adiktif adalah bahan makanan atau minuman yang dapat menimbulkan kecanduan pada penggunanya. Nah, ada 3 zat adiktif. Yang pertama adalah zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Contohnya itu adalah seperti kafein dalam teh dan kopi dan nikotin pada rokok. Lalu ada zat adiktif narkotika, yaitu seperti heroin, kokain, dan morfin. Yang ketiga ada zat adiktif psikotropika, contohnya adalah ekstasi, sabu-sabu, LSD. Lalu kita masuk kepada konsep suhu dan kalor. Konsep fisika, konsep suhu dan kalor. Yang pertama ada konsep suhu. Suhu atau temperatur didefinisikan sebagai tingkat atau derajatnya panasnya suatu benda atau lingkungan. Contohnya seperti suhu tubuh kita, suhu ruangan. Lalu ada keseimbangan termal, yaitu adalah apabila dua benda A dan B yang suhunya berbeda, suhu A lebih besar daripada suhu B, dilakukan kontak termal, maka secara berangsur-angsur suhu benda A turun dan suhu benda B naik sampai terjadi keseimbangan termal, itu suhu benda A dan suhu benda B berada pada suhu yang sama. Contohnya seperti cangkir teh dan sendok. Saat kita letakkan sendok logam dalam secangkir teh panas, maka sendok akan memanaskan suhunya sampai sama dengan suhu teh. Lalu ada dinding diatermik dan dinding adiabatik. Perpindahan kalor hanya terjadi bila dinding pembatas antara dua benda bersifat diatermik, yaitu dinding yang dapat meneruskan kalor. Sedangkan dinding yang tidak dapat meneruskan kalor disebut dinding adiabatik. Contoh dari dinding diatermik adalah dinding dalam rumah. Dinding dalam rumah biasanya berfungsi sebagai dinding diatermik karena memungkinkan transfer panas antara dalam dan luar rumah. Tetapi juga membantu menjaga suhu yang nyaman dalam rumah dengan memperlambat perubahan suhu yang ekstrim. Lalu contoh dari dinding adiabatik yaitu botol termos. Nah, karena botol termos sendiri dirancang untuk mencegah transfer panas dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. Dan juga untuk menjaga minuman panas tetap panas, minuman dingin tetap dingin, tanpa terlalu banyak dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Lalu ada skala termometer. Pemberian skala termometer didasarkan kepada dua titik tetap standar, misalnya titik lebur es dan titik didih air. Di antara dua titik tetap ini, termometer dibagi atas bagian yang sama sebagai skala termometer. Ada 5 jenis skala termometer, yaitu ada Kelvin, Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Rankine. Nah, berikut ini adalah batas-batas titik lebur es dan titik didih air pada setiap skala temperatur. Itu ada dari Reaumur, Celsius, Reaumur, Rankine, Fahrenheit, dan Rankine. Lanjut. Nah, lanjut kita kepada pemuaian. Pemuaian adalah fenomena di mana benda atau materi mengalami perubahan dimensi fisik jika suhunya dinaikkan sebagai respon terhadap perubahan suhu. Pemuaian terjadi karena partikel-partikel dalam satu benda akan bergetar lebih cepat saat dipanaskan, yang menyebabkan benda tersebut membesar. Kecuali pada air ada pengecualiannya, yaitu justru dimensinya berkurang jika suhunya dinaikkan dari 00 Celsius sampai dengan 40 Celsius yang dikenal dengan anomali air.
Pemuaian itu ada 3 jenis. Yang pertama ada muai panjang. Muai panjang ini terjadi ketika panjang suatu benda meningkat seiring dengan peningkatan suhu. Contoh umumnya adalah pemuaian panjang pada rel kereta api saat cuaca panas. Lalu ada muai luas. Ini terjadi ketika luas permukaan suatu benda meningkat seiring dengan perubahan suhu. Contoh dari muai luas adalah jembatan gantung yang panjang saat suhu bertambah panas. Lalu ada pemuaian volume. Ini terjadi ketika volume suatu benda meningkat seiring dengan peningkatan suhu. Ini adalah jenis pemuaian yang paling umum terjadi pada gas. Contohnya adalah volume udara dalam ban kendaraan saat suhu naik. Nah, ini ada satuan-satuannya dan rumus-rumusnya. Ini yang alfa ini tuh yang untuk pemuaian muai panjang, terus ada yang beta untuk pemuaian muai luas, terus ada yang Y ini untuk pemuaian muai volume. Nah, ya bisa dilihat ya rumusnya 1 per apa namanya muai awalnya terus dikali delta L per delta T, seperti itulah semua sama. Lanjut. Lanjut ke diagram perubahan fase air. Diagram perubahan fase air. Nah, selama perubahan fase, kalor yang diterima zat tidak digunakan untuk perubahan suhu, tetapi digunakan untuk perubahan fase. Kalor yang digunakan untuk perubahan fase ini disebut kalor laten karena tidak berdampak pada perubahan suhu. Yang termasuk ke dalam kalor laten adalah kalor peleburan, kalor penguapan, kalor beku, dan kalor pengembunan. Di sini ada grafik, ya mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang grafiknya, yaitu kalor lebur adalah banyaknya kalor yang diperlukan tiap garam atau tiap kilogram zat melebur pada titik leburnya. Dan kalor penguapan adalah banyaknya kalor yang diperlukan tiap gram atau tiap kilogram zat menjadi uap. Apabila arahnya dari fase uap berubah menjadi padat, dinamakan kalor pengembunan dan kalor beku. Nah, lanjut. Nah, perpindahan kalor. Perpindahan kalor hanya dapat terjadi pada suatu benda, zat atau bahan apabila bagian-bagian dari benda-benda tersebut berada pada temperatur yang tidak sama. Arah aliran kalor adalah dari bagian benda yang suhunya lebih tinggi ke bagian suhunya yang lebih rendah. Nah, yang dapat terjadi dengan 3 cara, yaitu pertama, konduksi, yaitu perpindahan kalor yang tidak disertai perpindahan materi. Transfer panasnya melalui kontak langsung antara partikel-partikel dalam benda. Contohnya seperti mentega akan meleleh ketika diletakkan di wajan yang dipanaskan. Lalu yang kedua ada konveksi, yaitu perpindahan kalor yang disertai perpindahan materi. Transfer ini melalui gerakan cairan atau gas. Nah, contohnya ketika kita memasak air dalam panci, air panas cenderung naik ke atas dan air yang lebih dingin menggantikan di bawah panci dan menciptakan sirkulasi yang disebut konveksi, gerakan naik dan turun air ketika saat dipanaskan. Lalu yang ketiga ada radiasi, yaitu aliran kalor melalui pancaran SBC. Radiasi termal adalah radiasi energi radiasi yang dipancarkan oleh suatu bahan karena pengaruh temperaturnya. Tidak semua radiasi termal dapat diamati, contohnya saat duduk di dekat api unggun. Lalu ada terakhir perubahan kimia, yaitu adalah perubahan yang melibatkan pembentukan zat-zat baru dengan sifat-sifat yang berbeda dari zat-zat asalnya. Nah, yang pertama ada kembali lagi. Yang pertama ada proses pembakaran. Itu contohnya seperti kayu yang dibakar, bom meledak, dan lilin yang dibakar. Yang kedua ada proses peragian. Contohnya perubahan susu menjadi keju, singkong menjadi tape, dan kedelai menjadi tempe. Lalu ada proses kerusakan, contohnya seperti pelapukan kayu, pembusukan sampah, dan perkaratan besi. Yang keempat ada proses biologis makhluk hidup, contohnya seperti fotosintesis, proses pencernaan makanan, dan proses pernafasan. Yang kelima ada proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Contohnya seperti tumbuhnya seseorang dari bayi menjadi dewasa. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia.
Pada perubahan fisika tidak terbentuk zat yang jenisnya baru, sedangkan pada perubahan kimia terbentuk zat yang jenisnya baru. Seperti contohnya ketika air dibubuhkan menjadi es, kemudian es dicairkan lagi sehingga menjadi air. Zatnya itu tidak berubah karena dia masih dalam bentuk air. Sedangkan pada perubahan kimia terbentuk zat-zat yang jenisnya baru. Seperti contohnya ketika buah mengalami pembusukan, terjadi terbentuk zat baru yaitu zat busuk dari buah. Kemudian pada perubahan fisika reversible, sedangkan pada perubahan kimia itu irreversible. Reversible ini yaitu zat itu dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan pada irreversible, zat tidak dapat kembali lagi ke bentuk semula. Seperti tadi, pada perubahan fisika yang batu es dicairkan menjadi air, air dibekukan lagi menjadi es, jadi dari bentuk es yang dicairkan, kemudian kembali lagi menjadi es. Jadi, dia bisa kembali seperti bentuk semula. Sedangkan pada perubahan kimia, buah yang telah membusuk tadi tidak bisa menjadi bagus kembali gitu. Makanya disebut irreversible. Kemudian pada perubahan fisika tidak terjadi reaksi kimia, sedangkan pada perubahan kimia terjadi reaksi kimia yang ditandai dengan pembentukan gas, endapan, warna, perubahan energi, serta satu lagi ada bau. Kemudian masuk kepada konsep reaksi kimia sederhana, yaitu reaksi antara kapur tohor CaO dengan air H2O. Hasil dari proses reaksi kimia ini adalah CaOH2, yaitu kalsium hidroksida yang sukar larut dalam air, dan jika didiamkan maka akan terlihat endapan atau padatan putih. Kemudian ini kimia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk fotosintesis itu tadi termasuk ke dalam proses biologis makhluk hidup. Untuk pembakaran termasuk kepada proses pembakaran. Kemudian untuk karat dan baterai itu bisa termasuk ke dalam proses kerusakan. Dan kemudian yang terakhir ada sabun dan deterjen. Jadi pertama-tama dimasukkan air atau H2O, kemudian setelah dimasukkan air, dimasukkan kapur. Lalu di video ini, larutan air dan kapur itu dipanaskan hingga 512 derajat Celcius. Kemudian setelah dipanaskan dengan suhu 512 derajat Celcius, tekanan parsial air akan menjadi 101 kilopascal, yang mana akan terurai menjadi kalsium hidroksida, kalsium oksida, dan air. Bukti bahwa kapur tersebut tidak bisa bergabung dengan air, ini ketika telah diaduk, kapurnya menempel pada pengaduk, sehingga kapurnya tidak dapat bersatu dengan air dan akan menjadi endapan. Kemudian di sini, karena tahapnya sama, jadi kita akan langsung ke bagian akhir. Di sini, pada video ini, dia mencoba menyaring larutan air dan kapur tadi yang telah diaduk.
Setelah disaring, dapat dilihat bahwa kapur tidak dapat larut dengan air karena hasil penyaringan ini menjadi air biasa tanpa adanya kapur. Jadi, kapur tersebut tidak bisa bersatu dengan air. Sekian presentasi dari bab 10. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan presentasi bab 11. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua, yaitu ekosistem yang akan dijelaskan oleh Sofia Nanda dan Zahra Aisyah. Kepada Sofia Nanda dipersilahkan. Baiklah, kita masuk pada materi ekosistem bab 11. Di mana pencapaian pembelajaran yang pertama menjelaskan pengertian ekologi dan ruang lingkup ekologi. Yang kedua menjelaskan kedudukan dan peranan ekologi. Yang ketiga menjelaskan struktur dan peranan komponen ekosistem. Dan yang terakhir memberikan contoh-contoh ekosistem serta memberikan perbandingan antara ekosistem perairan dengan ekosistem daratan. Yang pertama, pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan suatu satuan fungsional dasar yang menyangkut proses interaksi organisme hidup dengan lingkungannya. Interaksi timbal balik membentuk suatu sistem yang kemudian kita kenal sebagai sistem ekologi. Sistem ekologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, yang berarti rumah atau habitat atau tempat tinggal. Kemudian logos yang berarti ilmu, sehingga ekologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, serta interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Seorang ahli ilmu hayat, pencipta ilmu ekologi bernama Haeckel pada tahun 1866 mengemukakan bahwa ilmu ekologi merupakan bagian dari disiplin ilmu biologi karena ilmu ekologi mempelajari persyaratan biologis bagi jasad dan makhluk hidup dalam lingkungannya. Kemudian ilmu ekologi awalnya merupakan ilmu pengetahuan umum dan hanya mempelajari hubungan lingkungan secara individual atau secara fisiologi, yang mana hanya mempelajari tubuh manusia atau fungsi normal makhluk hidup. Walaupun ilmu ekologi merupakan bagian dari ilmu biologi, tidak dapat dipisahkan dari ilmu lainnya seperti ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu bumi, dan ilmu antariksa. Kemudian, ilmu ekologi modern lebih memusatkan perhatian pada ilmu konsep ekosistem. Lingkungan yang dimaksud dapat berupa sebelum itu, ruang lingkup ekologi meliputi individu, di mana individu adalah suatu organisme dari spesies atau jenis tertentu dalam suatu lingkungan. Contohnya seekor burung, seorang manusia, dan lain sebagainya. Kemudian ada populasi, di mana populasi adalah kelompok dari individu tertentu dalam lingkungan waktu atau tempat tertentu. Contohnya populasi burung, populasi manusia, dan lain sebagainya. Kemudian ada komunitas, di mana komunitas adalah kelompok yang berisi beberapa populasi yang saling berinteraksi di dalamnya dalam waktu dan tempat tertentu. Contohnya komunitas padang rumput, di mana ada populasi rumput, populasi burung, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ekosistem, di mana kita ketahui ekosistem merupakan suatu satuan fungsional yang menyangkut proses interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya ekosistem air laut dan ekosistem hutan. Selanjutnya biosfer, di mana biosfer adalah organisasi paling besar, di mana di dalamnya terdapat seluruh kehidupan di bumi. Nah, yang terakhir ada global, di mana global adalah ruang lingkup pendekatan energi regional yang dalam berpengaruh material terhadap fungsi dan distribusi organisme di seluruh biosfer. Kemudian ada lingkungan yang dimaksud dapat berupa, yang pertama lingkungan biotik,
yaitu yang dimana terdapat makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Kedua, abiotik, yaitu non makhluk hidup, contohnya tanah, air, udara, dan lain sebagainya. Selanjutnya, struktur ekosistem. Yang pertama, autotrofik. Di mana autotrofik merupakan organisme yang mampu menghasilkan makanan dari proses fotosintesis atau kemosintesis. Umumnya, organisme ini mampu menghasilkan makanan untuk dirinya sendiri. Organisme ini sering disebut dengan produsen. Kemudian yang kedua, heterotrofik, di mana organisme yang mengubah atau memecah bahan organik kompleks yang telah ada yang dihasilkan oleh komponen autotrofik. Mereka hanya menggunakan energi yang dihasilkan oleh autotrofik, tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Next. Komponen ekosistem. Komponen ekosistem terdiri dari yang pertama bahan organik, di mana bahan organik ini contohnya karbohidrat, lemak, protein, humus, dan lain sebagainya. Dan bahan organik ini merupakan penghubung dari komponen biotik dan abiotik. Yang kedua, bahan anorganik. Bahan anorganik ini contohnya seperti nitrogen, karbon dioksida, H2O, dan bahan ini bisa didaur ulang. Ketiga, kondisi iklim. Kondisi iklim adalah faktor iklim, di mana contohnya ada cuaca, curah hujan, dan suhu. Keempat, produsen. Produsen ini adalah organisme autotrof yang mampu menghasilkan makanan untuk dirinya sendiri. Yang kelima, makrokonsumen. Merupakan organisme heterotrof, di mana hewan-hewan hidup tergantung pada organisme lain dan menggunakan materi organik. Yang terakhir, mikrokonsumen. Terdiri dari heterotrof yang tidak mampu menghasilkan makanan sendiri, kemudian sapotrof yang merupakan pengurai, menghasilkan bahan anorganik, kemudian osmotrof menghasilkan nutrisi. Kemudian ada fungi dan bakteri, di mana fungi dan bakteri ini lebih dikenal sebagai pengurai atau dekomposer. Lanjut. Keempat, ada proses ekosistem. Di mana yang pertama ada lintasan energi, di mana lintasan energi atau aliran energi ini adalah rangkaian dari urutan pemindahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Di mana kita lihat di sini ada dari matahari, di mana matahari akan digunakan untuk proses fotosintesis produsen, dari mana yang produsen akan mengalirkan energi ke konsumen, pengurai, kemudian pengurai menghasilkan nutrisi anorganik yang diperlukan oleh produsen. Di mana juga perpindahan energi dari tingkat trofik, misalnya dari produsen ke konsumen, juga mengalami pengurangan karena trofik makan memakan. Nah, selanjutnya. Rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa dimakan atau memakan antara sesama makhluk hidup dengan suatu urutan tertentu, di mana yang diawali oleh produsen rumput, kemudian tikus sebagai konsumen primer, kemudian ular sebagai konsumen sekunder, dan burung elang sebagai konsumen tersier, dan jamur sebagai dekomposer atau pengurai. Nah, selain rantai makanan ada juga istilah jaring-jaring makanan, di mana jaring-jaring makanan adalah suatu pola yang lebih kompleks dan terdiri dari banyak rantai makanan. Kemudian daur ulang geokimiawi. Yang pertama, siklus karbon. Siklus karbon terjadi di antara atmosfer dan ekosistem darat dan laut. Siklus ini terjadi ada kaitannya dengan produksi primer dan dekomposisi bahan organik. Kedua, siklus nitrogen, di mana protein, asam nukleat, dan bahan kimia organik lainnya mengandung nitrogen, sehingga nitrogen adalah unsur yang sangat penting dalam organisme biologis. Yang ketiga, siklus fosfor.
di mana fosfor adalah kunci untuk sistem energi dalam organisme. Fosfor yang menggerakkan energi dari ATP ke molekul lain, kemudian menghasilkan reaksi enzimatik atau transportasi seluler. Perkembangan dan evolusi. Lingkungan yang secara fisik mantap memungkinkan terjadinya penimbunan keanekaragaman biologi dalam ekosistem yang mantap. Kemudian dapat menggalakkan pemantapan populasi lebih jauh lagi, di mana evolusi itu sendiri adalah perubahan dalam struktur spesies dan proses komunitas yang berjalan dengan waktu. Dan yang terakhir adalah pengendalian atau sibernetika, yaitu organisme menyelesaikan diri dengan lingkungan fisik, bukan tapi organisme juga dapat membuat lingkungannya menyesuaikan terhadap kebutuhan biologisnya. Misalnya, tumbuhan dapat mempengaruhi tanah tempat tumbuhnya. Boleh kembali ke lintasan energi? Lintasan atau aliran energi ini dapat dibedakan menjadi dua, di mana ada lintasan atau aliran energi merumput, yang dimana proses konsumsi langsung terhadap tumbuhan hidup atau bagian dari tumbuhan. Dan yang kedua adalah distribusi organik, di mana meliputi akumulasi dan penguraian sampah atau bangkai oleh dekomposer. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zahra Aisyah. Saya akan melanjutkan materi, yaitu tipe ekosistem. Dalam mengenal tipe ekosistem, pada umumnya digunakan ciri komunitas yang paling menonjol. Untuk ekosistem daratan, biasanya komunitas tumbuhan atau vegetasinya. Karena wujud vegetasi merupakan pencerminan penampakan luar interaksi antara tumbuhan, hewan, dan lingkungannya. Pada dasarnya, di Indonesia terdapat 4 kelompok ekosistem yang utama, yaitu bahari, darat alami, suksesi, dan buatan. Yang pertama itu bahari. Ekosistem yang terdapat di perairan laut dapat dikelompokkan lagi ke dalam ekosistem lebih kecil, yaitu ekosistem laut dalam, pantai pasir dangkal, terumbu karang, pantai batu, dan pantai lumpur. Dalam setiap ekosistem bahari ada perbedaan dalam komponen penyusunnya, baik itu biotik maupun abiotik. Yang kedua, tipe ekosistem yaitu darat alami. Ekosistem yang terbentuk secara alami. Di Indonesia, terdapat 3 bentuk vegetasi utama, yaitu vegetasi pamah. Vegetasi pamah adalah vegetasi yang berada di rawa dan vegetasi darat. Contohnya itu vegetasi hutan bakau, hutan rawa air tawar, hutan tepi sungai, dan komunitas danau. Yang kedua itu vegetasi pegunungan. Contohnya itu hutan pegunungan, padang rumput, vegetasi terbuka pada lereng berbatu, vegetasi rawa gambut, dan danau, serta vegetasi alpin. Yang ketiga yaitu vegetasi monsun. Contohnya itu hutan monsun, savana, dan padang rumput. Tipe ekosistem ketiga yaitu suksesi. Ekosistem yang berkembang setelah terjadi perusakan terhadap ekosistem alami yang terjadi karena peristiwa alami maupun karena kegiatan manusia. Dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu ekosistem suksesi primer. Maksud ekosistem suksesi primer yaitu berkembang pada substrat baru, seperti permukaan tanah terbuka yang ditinggalkan, tanah longsor, atau pemapasan tanah untuk pembangunan dan pembuatan jalan. Sedangkan ekosistem suksesi sekunder berkembang setelah ekosistem alami rusak total, tetapi tidak terbentuk substrat baru yang dilakukan khususnya oleh kegiatan manusia. Contohnya itu penebangan hutan secara habis-habisan dan pembakaran. Dan yang keempat yaitu tipe ekosistem buatan. Ekosistem yang dibentuk oleh manusia. Contohnya
ekosistem kolam dan ekosistem padang rumput, atau danau, hutan tanaman, dan agroekosistem. Perbedaan yang sangat jelas antara ekosistem perairan dengan daratan yaitu pada produsen, di mana pada produsen di ekosistem perairan memiliki jenis yang kecil. Ya, selanjutnya DAS. Sungai, waduk, ataupun danau merupakan suatu ekosistem tersendiri. Tetapi metabolismenya serta kestabilannya dalam jangka panjang sangat dipengaruhi oleh masukan energi, cahaya matahari, serta masukan materi dari daerah sekelilingnya. Daerah sekeliling inilah yang disebut sebagai daerah aliran sungai. Selanjutnya itu homeostatis ekosistem. Apa sih homeostatis ekosistem itu? Yaitu kemampuan suatu ekosistem untuk mengendalikan dirinya sendiri dan mampu menangkal setiap gangguan terhadapnya. Meskipun ekosistem mempunyai kemampuan untuk menangkal setiap gangguan dari luar untuk menjaga keseimbangannya, tetapi kemampuan tersebut ada batasnya. Dan perilaku manusia yang dapat merusak ekosistem seperti next slide. Itu kasus penebangan hutan yang dapat merusak ekosistem hutan, di mana hutan ditebang secara besar-besaran, maka tempat hidup hewan yang ada di hutan itu akan hidup. Dan itu selanjutnya pembuangan limbah dan penggunaan zat-zat kimia. Cukup sekian dari saya. Materi 11 saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zahra Aisyah dan teman-teman yang lainnya yang telah mempresentasikan materi ini. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan kata dan beberapa kesalahan pada pemutaran video. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.